Selamat tahun baru 2016. Yeay. Jadi apa resolusimu di tahun 2016 ini? Bercanda, gua nggak peduli. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa kok tahun baru harus tanggal 1 Januari? Kenapa nggak 2 Januari, 22 Maret, pas ulang tahun kamu? Nah, kali ini kita akan bahas kenapa tahun baru harus tanggal 1 Januari. Dan yang lebih penting, emang penetapan kapan tahun baru itu penting apa enggak sih? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus lihat dulu sejarah tentang sistem penanggalan yang sekarang kita gunakan. Sistem kalender yang umum kita gunakan sekarang ini adalah sistem kalender Gregorian, yang merupakan penyempurnaan dari sistem kalender Julian yang dibuat oleh Julius Caesar pada zaman Romawi dulu, yang berdasarkan revolusi bumi terhadap matahari. Bulan Januari diambil dari nama Janus, dewa yang digambarkan memiliki dua wajah. Satu wajah menghadap masa lalu, di mana masih banyak kartun Minggu Pagi dan masih ada Meteor Garden di TV Indonesia. Dan satu wajah menghadap masa depan, di mana hoverboard dan mesin pengupas pisang otomatis ada. Janus adalah dewa pintu gerbang dan dewa dari segala permulaan. Maka dari itu, bulan Januari yang diambil dari namanya dijadikan sebagai bulan awal. Dan 1 Januari adalah awal tahun atau tahun baru. Namun banyak juga yang nggak menerapkan 1 Januari sebagai tahun baru, terutama setelah Romawi runtuh. Contohnya pada abad pertengahan, tahun baru banyak digeser ke hari-hari besar Kristiani agar bisa lebih diterima, seperti pada hari kenaikan Yesus Kristus atau pada hari Natal. Tapi mereka masih menggunakan sistem bulan seperti di kalender Julian, yaitu dari Januari sampai Desember. Bahkan yang mengikuti kalender Julian pun mendapati kalau tahun baru nggak jatuh tepat pada tanggal 1 Januari. Ini karena kalender Julian kurang tepat memperhitungkan jumlah hari dalam satu tahun, jadinya 365,242199. Harusnya 365,25 hari. Walaupun kelihatannya cuma beda tipis banget, tapi selisih ini lama-kelamaan menjadi besar. Sehingga pada abad ke-15 selisihnya udah sampai 10 hari. Maka dibuatlah kalender Gregorian pada tahun 1582 yang menyesuaikan kembali selisih 10 hari itu. Itulah sebabnya kalau kita lihat di bulan Oktober kalender tahun 1582, ada 10 hari yang ke-skip untuk menyesuaikan selisih ini. Kalender Gregorian juga menetapkan aturan bahwa setiap 4 tahun sekali adalah tahun kehabisan, di mana ada 1 hari tambahan untuk menggenapkan sisa 0,25 dari setiap tahun. Halo 29 Februari. Oh, dan ini juga menetapkan kembali 1 Januari sebagai tahun baru, yang sejak itu diperingati sampai sekarang. Well, nggak semuanya juga sih. Inggris dan koloninya di Amerika masih merayakan tahun baru pada tanggal 20 Maret, hingga pada akhirnya pada tahun 1752 mereka baru mengadopsi kalender Gregorian untuk memudahkan berkomunikasi, dan akhirnya ikut tahun baruan pada tanggal 1 Januari. Terus cuma gitu doang? Tahun baru pada 1 Januari ada hubungannya nggak sama peristiwa astronomi atau apa gitu? Sebagian orang anggap ada, karena pada musim dingin di akhir Desember, siang harinya lebih pendek dari biasanya dan malam harinya lebih panjang dari biasanya. Ini biasa disebut dengan solstice atau titik balik matahari. Baru kemudian pada awal Januari, lamanya siang dan malam kembali normal. Tapi ini cuma dirasain sama yang berada di bumi bagian utara. Yang berada di bumi bagian selatan lagi nggak musim dingin, tapi lagi musim panas. Perbedaan musim ini terjadi karena sumbu bumi nggak lurus gitu, tapi rada miring dikit. Jadi ada bagian yang lebih condong ke matahari daripada bagian lainnya. Nah, bagian yang lebih condong ke matahari ini lagi mengalami musim panas, sementara yang lainnya lagi mengalami musim dingin. Dan solstice pada bumi bagian selatan terjadi pada tanggal 22 Juni. Apa itu berarti bumi bagian selatan harus merayakan tahun baru pada akhir Juni atau awal Juli? Dan sekarang kita juga mengetahui bahwa ternyata pada awal Januari atau tepatnya sekitaran 4 Januari adalah saat-saat di mana bumi paling dekat dengan matahari, disebut dengan perihelion. Diambil dari bahasa Yunani, peri artinya dekat dan helios artinya matahari. Jadi perihelion artinya dekat di mata, jauh di hati. Pada tahun 2016 sendiri, perihelion terjadi pada tanggal 2 Januari. Sebenarnya jauh dekatnya bumi terhadap matahari nggak mempengaruhi pergantian musim. Dan jarak terdekat dan jarak terjauhnya bumi terhadap matahari nggak beda jauh, karena bentuk orbit bumi itu elips yang mendekati lingkaran sempurna. Seperti tadi yang udah dijelasin, penyebab pergantian musim itu adalah sumbu bumi yang miring, yang menyebabkan satu bagian condong ke arah matahari dan satu bagian lainnya enggak. Namun, perihelion ini mempengaruhi lamanya suatu musim. Waktu bumi lagi dekat-dekatnya sama matahari kayak waktu sekarang nih, kecepatan mengelilingi mataharinya bertambah sekitar 1 km per jam lebih cepat daripada saat titik terjauhnya, yaitu sekitar awal bulan Juli. Ibaratnya kayak kamu lagi telanjang kaki dan subuh panas, pasti ngacirnya lebih cepat sambil tapi bukan berarti bertambahnya kecepatan ini karena panasnya matahari ya, tapi itu cuma cara gue buat ngingetnya aja sih. Nah, ini bikin musim yang sedang dilalui pada saat bumi dekat dengan matahari berlalu dengan lebih cepat. Musim dingin di bumi bagian utara lebih singkat sekitar 5 hari daripada musim dingin di bumi bagian selatan. Begitu juga sebaliknya, musim panas di bumi bagian utara lebih lama sekitar 5 hari dibandingkan musim panas di bumi bagian selatan. Tapi tentunya orang-orang dulu dan Julius Caesar belum mengetahui hal ini waktu menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun. Jadi seperti yang udah dijelaskan tadi, mereka menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun karena Janus adalah dewa permulaan. Tidak ada alasan yang logis atau berhubungan dengan astronomi dibalik penetapan 1 Januari sebagai awal tahun. Tapi apakah penetapan kapan tahun baru itu dimulai benar-benar penting? Yang kita sebut tahun pada dasarnya adalah lamanya bumi berevolusi mengelilingi matahari pada orbitnya yang berbentuk elips. Elips yang mendekati lingkaran sempurna. Menetapkan titik manapun pada elips itu sebagai awal perputaran sebenarnya sama aja kayak netapin garis star di jalur NASCAR untuk menghitung berapa lap yang udah dilaluin. Terserah mau naruh cat putih itu di mana aja, toh tetap dilaluin mobil itu juga. Bedanya balap NASCAR di sini lapnya nggak terhingga dan mobil mengelilingi lintasannya selama-lamanya.
atau setidaknya sampai matahari meledak. Walaupun sebenarnya nggak penting, tapi kita manusia suka terikat pada sistem. Kita suka jika sesuatu itu sesuai dengan polanya, sesuai dengan urutannya. Dan penetapan kapan tahun baru bukan satu-satunya hal nggak logis dan nggak mendasar yang kita senang untuk ikuti. Misalnya ada yang tahu kenapa alfabet kita A B C D E F G, kenapa enggak Z Y X W atau R A M Y D H I A? Orang-orang pada nanya kenapa keyboard kita QWERTY UYOP, kenapa nggak A B C D E F G? Tapi coba kalau misalkan dibalik, justru kenapa alfabet yang A B C D E F G, kenapa nggak QWERTY UYOP juga? Nggak ada yang tahu. Tapi kita ikutin sistem urutan itu karena harus ada sistem. Dan kalau misalkan nggak ada sistem atau nggak ada urutan, manusia akan membuatnya. Sekarang kalau kita merayakan atau mengakui tahun baru pada tanggal 1 Januari, nggak semerta-merta membuat kita mengikuti ritual pagan atau memuja Janus atau tunduk pada Julius Caesar, tapi lebih kepada alasan praktikal untuk mempermudah komunikasi. Karena kalender Gregorian adalah yang paling umum digunakan pada saat ini, dan 1 Januari sebagai awal tahun udah kompak digunakan orang-orang untuk evaluasi tahunan, tutup buku, atau membuat resolusi tahun baru yang langsung dilupain 2 minggu kemudian. Begitu juga kalau misalkan kita pengen menggunakan sistem kalender lain seperti sistem kalender Hijriah, sistem kalender Cina, atau sistem kalender Jawa untuk saat-saat tertentu untuk memudahkan komunikasi, ya sebenarnya sah-sah aja. Namun mengetahui penetapan 1 Januari sebagai awal tahun itu tidak ada dasar logisnya juga penting sih. Biar suatu saat ketika lu pengen pesta tahun baru, pengen hura-hura berlebihan, lu bisa diam sejenak dan berpikir, wow, gue mau hura-hura untuk sesuatu yang gak ada dasarnya. Mengenai habis mikir gitu lu mau lanjut pestanya sih, terserah. Enjoy your day. Terima kasih udah nonton video spesial tahun baru ini. Kalau suka silahkan like, dan jangan lupa juga subscribe atau langganan gratis channel gue dengan klik tombol subscribe di bawah. Jadi kalau misalkan gue ada video baru, lu bakal langsung tahu. Terus apa sih pendapat kamu tentang tahun baru yang jatuh pada tanggal 1 Januari? Peduli gak sih kapan tahun baru itu jatuh? Atau kamu berharap tahun baru itu pas ulang tahun kamu? Atau ulang tahun kamu yang 1 Januari? Silahkan berikan pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Tonton juga video gue sebelumnya. Tinggal pilih aja nih, di kiri atau kanan, terserah. Klik cepetan gue. Oke.